Selain harus memahami dan menghafal satu teori sosiologi, dalam belajar sosiologi kita juga harus bisa membedakan antara satu teori dengan teori yang lain. Pada banyak kasus, kita menemukan ada satu pembahasan yang itu ditemui pada banyak teori dan banyak pemikiran dari tokoh sosiologi. Sebagai contoh misalnya, kita bisa menemukan teori tindakan sosial yang itu dibahas oleh Max Weber dan juga dibahas oleh Talcott Parsons. Nah, ini menjadi satu kesulitan dalam mempelajari sosiologi. Apalagi jika kita kemudian mempelajari sosiologi dan kita menemukan banyak sekali teori-teori yang ada dalam sosiologi. Karena itulah untuk mempelajari kita mungkin membutuhkan satu panduan tertentu yang bisa menjadikan kita mengarungi berbagai macam teori sosiologi dengan lebih mudah. Dan ini yang saya maksud dengan peta teori sosiologi. Nah, apa yang dimaksud dengan peta teori sosiologi? Jadi peta teori sosiologi ini adalah satu panduan yang bisa menavigasi kita ketika kita memasuki belantara teori sosiologi yang sangat banyak sekali. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tiga pembahasan tentang peta teori sosiologi. Yang pertama ada peta teori sosiologi yang disampaikan oleh Margaret Poloma. Kemudian yang kedua ada peta teori sosiologi yang dijelaskan oleh J.M. Henslin. Dan yang ketiga adalah peta teori sosiologi yang dijelaskan oleh George Richard. Saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah peta teori dari Margaret Poloma. Saya menemukan ini dari buku yang ditulis oleh Margaret Poloma berjudul Sosiologi Kontemporer. Ini sudah beberapa kali terbitkan. Yang saya temukan adalah edisi yang terbitan tahun 2007, yaitu dari Raja Grapindo Persada. Nah, di buku tersebut Margaret Poloma mencoba membuat sebuah peta teori dan memposisikan beberapa teori menjadi dua kelompok. Nah, pemetaan ini dilakukan oleh Margaret Poloma dengan melihat bahwa masing-masing teori atau para sosiolog itu berangkat dari dua asumsi dasar tentang sosiologi. Yang pertama adalah bahwa teori-teori tersebut itu dimulai dari asumsi tentang hakikat ilmu. Dalam hal ini hakikat sosiologi itu apa menurut para teoritisi tadi. Nah, dari situ kemudian dikelompokkan menjadi dua, dipetakan menjadi dua. Yang pertama adalah ketika para sosiolog melahirkan teori, mereka membicarakan apa hakikat ilmu sosiologi. Maka yang pertama kata Margaret Poloma, ada kelompok teori-teori sosiologi yang masuk dalam kelompok naturalis positivis, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan naturalis positivis? Naturalis positivis adalah teori atau hak teori yang menyamakan antara sosiologi dengan ilmu alam. Jadi natural itu dari bahasa Inggris, dari nature, kita menemukan ada ilmu alam. Di sini ada istilahnya naturalis positivis. Sementara positifis sendiri itu adalah cara berpikir dalam ilmu alam, yang asasnya diantaranya adalah empiris, kemudian objektif, dan bersifat sebab akibat. Itu satu sisi. Pada sisi yang lain dalam peta teori Margaret Poloma ini ada yang disebut dengan kelompok teori atau pemikiran para sosiolog yang disebut sebagai humanis interpretatif. Nah, bagi kelompok teori sosiologi ini bahwa sosiologi itu adalah ilmu tersendiri, dia berbeda dengan ilmu alam gitu. Kemudian asumsi yang kedua dalam pemetaan teori sosiologi ini, Margaret Poloma membicarakan tentang asumsi tentang hakikat manusia. Jadi manusia sebagai objek sosiologi. Nah, dari sini tadi pembagiannya ada naturalis positivis. Nanti mereka memahami bahwa hakikat manusia itu menurut kelompok ini bahwa adalah makhluk yang telah ditentukan. Jadi sama seperti mereka memahami objek dalam ilmu alam. Kemudian pada kelompok yang lain yang dalam hal ini adalah kelompok humanis interpretatif, mereka menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif dan aktif sehingga tidak bisa disamakan dengan objek dalam ilmu alam. Nah, dari situ Margaret Poloma kemudian juga membicarakan dalam pemetaan ini tentang tiga hal. Yang pertama adalah posisi sosiologi sebagai sebuah ilmu, yang kedua adalah peranan ilmuwan, dan yang ketiga adalah tugas ilmuwan. Nah, dalam hal ini Margaret Poloma membagi ada dua kelompok teori sosiologi.
ada dua kelompok sosiolog ketika membicarakan tentang tiga hal tadi. Pertama, membicarakan tentang posisi ilmu. Nah, terkait posisi ilmu, ada teori-teori sosiologi yang masuk dalam kategori yang disebut oleh Margaret Poloma sebagai tipe nabi atau prophet, gitu ya. Bagaimana sosiolog dengan teori sosiologi yang tipenya pada tipe prophet ini, tipe nabi, mereka menganggap bahwa sosiologi adalah sesuatu yang syarat nilai. Syarat nilai maksudnya bahwa sosiologi itu bukan ilmu yang netral, bebas nilai. Nah, kemudian yang kedua ada tipe yang disebut sebagai priest atau pendeta. Nah, pada kelompok ini posisi ilmu dianggap sebagai ilmu yang bebas nilai. Jadi tidak syarat nilai tapi bebas nilai. Kemudian kalau membicarakan tentang peran ilmuwan. Nah, terkait dengan hal ini Margaret Poloma menyebutkan bahwa bagi para sosiolog yang melahirkan teori-teori sosiologi di kelompok prophet atau nabi, maka peranan ilmuwan itu adalah sebagai pembaharu. Sementara di kelompok yang lain, di kelompok priest atau pendeta, maka peranan ilmu itu hanya sebagai sebuah propaganda. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan tugas seorang ilmuwan, tugas seorang sosiolog. Maka Margaret Poloma menyebutkan pada kelompok nabi, tugas seorang ilmuwan, tugas seorang sosiolog adalah melakukan evaluatif, memperbaiki, menilai, dan lain-lain. Sementara untuk kelompok pendeta atau priest, maka tugas para ilmuwan, tugas seorang sosiolog itu non-evaluatif, jadi tidak melakukan penilaian. Nah, dengan peta tersebut kita mungkin bisa melihat beberapa tokoh sosiolog yang masuk dalam kategori peta Margaret Poloma itu. Nah, di kelompok naturalis ada beberapa sosiolog yang masuk dalam peran kenabian atau prophet. Di antaranya misalnya ada Amitai Etzioni. Lalu di kelompok pendeta ada teori-teori yang dikemukakan oleh Robert King Merton, kemudian ada George Homan, ada Peter Blau, ada Lewis Kusser, ada Dahendrop, ada Talcott Parson, dan lain-lain. Sementara di tabel berikutnya kita bisa menemukan ada beberapa sosiolog dalam kelompok humanis yang itu memiliki posisi prophet kenabian. Di sini kita menemukan ada teori Wright Mill, ada teori Daniel Bell, dan juga ada teori Alvin Goldner. Nah, teori-teori tersebut tidak hanya menjelaskan, tapi juga memberikan rekomendasi, melakukan evaluasi, dan lain-lain. Di sisi yang lain, kita juga menemukan teori-teori humanis yang perannya adalah seperti priest atau pendeta, jadi melakukan propaganda dan non-evaluatif. Di antaranya kita menemukan ada teorinya Erving Goffman, kemudian Herbert Blumer, dan lain-lain. Ini beberapa peta yang dilakukan oleh Margaret Poloma. Nah, peta teori yang kedua yang saya temukan adalah dari bukunya J.M. Henslin. Nah, J.M. Henslin ini ada satu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. Diterbitkan oleh penerbit Erlangga yang saya punya tahun 2008. Nah, peta teori yang dibuat oleh Henslin ini cukup sederhana sebenarnya, jadi hanya ada dua hal. Bagaimana Henslin mempetakan teori sosiologi? Dia membicarakan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan halayak atau sasaran dari sosiologi tersendiri. Yang kedua, kita bisa memetakan sosiologi itu jika dilihat dari produk ilmu sosiologi. Nah, ketika membicarakan sasaran atau halayak di mana sosiologi itu akan disampaikan, kata Henslin itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kelompoknya adalah ada yang disebut dengan sosiologi murni. Nah, sosiologi murni ini adalah ketika teori-teori sosiologi itu disampaikan kepada halayak atau didiskusikan sesama ahli sosiologi. Jadi ahli sosiologi dengan sosiologi, maka itu menjadi sebuah kajian yang sifatnya murni. Kita bisa temukan misalnya dalam jurnal-jurnal atau dalam seminar-seminar, karena halayak dari kajian sosiologi itu adalah sesama sosiolog, maka kemudian di situ melahirkan sosiologi murni. Termasuk yang kita pelajari dalam teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern itu merupakan sosiologi murni. Nah, berbeda ketika sosiologi itu diarahkan pada halayak atau sasarannya adalah klien. Klien itu misalnya kalau kita mendapatkan permintaan dari satu lembaga tertentu untuk memahami dan merekomendasikan sebuah permasalahan yang dilihat dengan pendekatan sosiologi, maka
yang berhadapan dengan kita itu namanya klien. Sebagai contoh misalnya kalau pemerintah atau Pemda meminta pendapat kepada kita yang belajar sosiologi, maka khalayak yang meminta tersebut namanya klien. Nah, posisi teori sosiologi yang dimintai oleh klien itu nanti akan melahirkan sebuah teori sosiologi yang disebut sebagai teori sosiologi terapan atau applied sosiologi. Artinya penjelasan dari sosiolog itu akan merekomendasikan satu rekomendasi tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang kedua berbicara tentang produk. Jadi sosiologi sebagai sebuah ilmu kemudian nanti melahirkan sebuah produk. Nah, ketika berhadapan dengan khalayak yang sifatnya sesama sosiolog, nanti produk dari sosiologi adalah pengetahuan secara umum karena adalah sesuatu yang murni. Lalu kalau berhadapan dengan masyarakat atau klien, nanti yang dilahirkan adalah sebuah rekomendasi untuk perubahan. Peta teori yang ketiga bisa kita dapatkan dari buku yang ditulis oleh George Richer. Nah, dalam proses pemetaan teori sosiologi, George Richer kemudian membagi berdasarkan pada paradigma. Paradigma sendiri adalah sebuah asumsi-asumsi tentang objek yang dikaji dalam sebuah ilmu pengetahuan dan juga seperangkat nilai yang itu digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami yang menjadi objek dari ilmu tersebut. Nah, dalam hal ini George Richer memetakan teori sosiologi menjadi tiga. Yang pertama ada fakta sosial, yang kedua ada definisi sosial, dan yang ketiga ada perilaku sosial. Nah, kita bisa kemudian melihat kira-kira kalau ada dalam kelompok paradigma fakta sosial, kita bisa melihat di situ contohnya adalah teorinya dari Durkheim, yaitu tentang misalnya tentang fakta sosial gitu ya. Ini ada dalam buku misalnya The Rules of Sociological Method, kemudian juga dalam buku yang berjudul Suicide. Kemudian pada paradigma yang kedua, pemetaan yang dilakukan oleh Richer adalah yang disebut sebagai definisi sosial. Di sini kita melihat ada teori Max Weber misalnya, dengan teori tindakan sosialnya. Lalu yang ketiga, pemetaan yang dilakukan oleh George Richer, kita bisa menggolongkan teori-teori yang masuk pada perilaku sosial. Nah, apa sih perbedaan antara satu paradigma dengan paradigma yang lain? Ini terletak pada masalah pokok yang dikaji oleh teori tersebut. Nah, dengan pemetaan ini kita bisa melihat, misalnya untuk paradigma fakta sosial, masalah pokok yang dikajinya adalah tentang fakta sosial, yaitu terkait dengan struktur, sistem sosial, dan kajian-kajian yang berskala luas. Nah, kemudian pada definisi sosial, yang dibahas atau yang menjadi masalah pokok dalam teori-teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial itu adalah pada cara bagaimana aktor mendefinisikan situasi dan mempelajari pengaruh definisi sosial tersebut terhadap tindakan dan integrasi. Itu ada misalnya dalam teorinya Max Weber. Lalu pada yang ketiga kita bisa melihat bahwa pokok masalah dalam peta yang ketiga dalam paradigma perilaku sosial yaitu tentang perilaku individu yang tidak dipikirkan. Artinya ada perilaku-perilaku yang tertuju pada proses untuk meraih hadiah, reward, atau menghindari hukuman atau punishment. Dalam hal ini perilaku tersebut cenderung tidak rasional karena diorientasikan untuk mendapatkan reward and punishment. Kemudian kira-kira teori apa saja yang bisa kita petakan, bisa kita kelompokkan berdasarkan tiga paradigma tadi. Kita lihat misalnya berdasarkan paradigma fakta sosial, itu ada teori struktural fungsional di situ, ada teori konflik, dan ada teori sistem. Kemudian pada peta selanjutnya, di kelompok paradigma fakta sosial, di paradigma definisi sosial, kita melihat teori tindakan, teori interaksi simbolik, kemudian ada fenomenologi, ada etnometodologi, dan juga eksistensialisme. Nah, itu masuk pada kelompok paradigma definisi sosial. Lalu yang terakhir di paradigma perilaku sosial, kita bisa menemukan di situ ada teori behaviorisme sosial, kemudian juga ada teori pertukaran. Nah, inilah peta yang dibuat oleh George Richer. Dengan demikian, kita bisa melihat dari sekian banyak teori sebenarnya bisa dipetakan, diposisikan berdasarkan pada paradigma sebagaimana yang dikemukakan oleh George Richer. Nah, bagi Anda yang belajar sosiologi, dengan penjelasan ketiga peta teori sosiologi tersebut nanti bisa memandu kita, menavigasi kita ketika bertemu dengan banyak teori, kira-kira ini masuk ke posisi yang mana. Ketiga
peta tadi mungkin bisa digabung menjadi satu peta yang lebih besar atau kita gunakan satu persatu. Dengan demikian, ketika kita menemukan satu pembahasan yang sama dalam teori yang berbeda, maka kita bisa memetakannya dan kemungkinan kita tidak akan salah menggunakan atau memahami teori tersebut. Demikian penjelasan saya terkait dengan peta teori sosiologi. Mudah-mudahan akan mempermudah bagi siapapun yang belajar teori sosiologi. Terima kasih.